Raheem Sterling dilaporkan telah ditawarkan kepada Arsenal sebelum batas waktu transfer hari Jumat. Pemain berusia 29 tahun itu tidak masuk dalam rencana Maresca di Stamford Bridge setelah tidak masuk dalam skuad Chelsea sejauh musim ini. Maresca ingin memangkas skuad yang membengkak dengan Ben Chilwell, nama penting lainnya yang tidak masuk dalam proyek Maresca di London Barat. Daily Mail mengklaim bahwa Arsenal sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan Raheem Sterling musim panas ini. Pemain tersebut dikatakan sangat ingin pindah, tetapi kesepakatan apapun akan mengharuskan Chelsea untuk melunasi sebagian kontrak dan gajinya. Football London mengatakan, ini sepertinya bukan langkah yang seharusnya diambil Arsenal di bawah Mikel Arteta. Namun ini bisa jadi pilihan yang tepat bagi Chelsea karena mereka ingin mendapatkan penghasilan besar dari tagihan gaji mereka. Kita melihat di Manchester City betapa hebatnya Raheem Sterling di bawah struktur yang tepat di sekitar pemain hebat. Namun hari-hari itu mungkin sudah lama berlalu dan jika kesepakatan dapat dicapai, Chelsea akan senang. Dan benar saja, beberapa jam setelah ditawarkan kepada sang rival, Raheem Sterling menyepakati kepindahannya ke kubu London Utara. Ia akan berseragam Arsenal semusim penuh dengan status pemain pinjaman. Sebagai gantinya, Chelsea telah mendatangkan Jadon Sancho dengan status pinjaman yang sama selama satu musim dari Manchester United. Kesempatan Chelsea mengontrak Victor Osimhen tampaknya akan segera berakhir setelah Napoli mencapai kesepakatan dengan Al Ahly. Kesepakatan antara kedua klub adalah paket total 80 juta euro dan tes medis sang pemain akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Fabrizio Romano. Napoli mencapai kesepakatan total dengan Al Ahly untuk Victor Osimhen. Kesepakatan antar klub telah selesai untuk paket total 75 hingga 80 juta euro. Al Ahly telah memesan pemeriksaan medis, kontrak 4 tahun senilai 25 hingga 30 juta euro per musim bersih untuk Osimhen ditambah klausul pelepasan. Lampu hijau terakhir untuk Victor Osimhen, kata Fabrizio Romano. Bursa transfer yang tersisa hitungan jam mungkin akan membuat Chelsea alami panik buying dalam pencarian penyerang tengah atau pemain nomor 9. Chelsea masih punya waktu untuk menyelesaikan kesepakatan lebih lanjut sebelum jendela transfer musim panas ditutup. Saat ini striker lain yang masih menjadi incaran Chelsea adalah Ivan Toney, Victor Gyökeres, dan Jonathan David. Chelsea akan menghadapi tantangan besar dalam upaya mendatangkan Ivan Toney, terutama terkait gaji yang telah ditawarkan. Salah satu klub Arab Saudi kabarnya telah memberikan tawaran yang sangat menggiurkan kepada Ivan Toney yang dilaporkan bisa mencapai 400.000 euro per minggu. Jumlah ini tentunya sulit untuk disaingi oleh Chelsea yang harus mempertimbangkan keterbatasan finansial dan regulasi Financial Fair Play. Laporan terbaru menyebutkan bahwa Chelsea sekarang berada dalam perlombaan untuk mendatangkan Ivan Toney yang siap dilepas dengan harga 45 juta euro. Chelsea menjadikan sang striker sebagai alternatif lain setelah Victor Osimhen memilih hijrah ke Liga Arab. Tuntutan gaji striker Inggris tersebut tak menjadi masalah bagi Chelsea karena jauh lebih rendah dibandingkan Victor Osimhen. Laporan Football London mengklaim bahwa Ivan Toney telah menolak tawaran kontrak baru dari Brentford dan dipastikan akan berlabuh ke klub baru sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Nama lainnya yang bisa Chelsea datangkan adalah striker milik Sporting, Victor Gyökeres. Musim lalu sang striker terus menunjukkan ketajamannya setelah menjadi top skor Liga Portugal. Dengan usianya yang masih 25 tahun, Gyökeres tampak memenuhi kriteria pencarian Chelsea untuk menggunakan perannya sebagai pemain nomor 9. Meskipun demikian, ada tantangan finansial bagi Chelsea karena Victor Gyökeres dilaporkan memiliki klausul pelepasan sebesar 80 juta euro. Harga tersebut sama dengan mahar Osimhen yang dilepas ke Arab Saudi. Meski begitu, sulit untuk menentukan kesepakatan menguntungkan di hari terakhir penutupan bursa transfer. Terkait laporan ini, nama Gyökeres mungkin akan menjadi opsi menarik untuk memperkuat lini serang Chelsea di bawah pelatih baru Enzo Maresca. Selain itu, Jonathan David yang diminati Liverpool mungkin bisa Chelsea pertimbangkan sebagai alternatif lain. Jonathan David telah mencetak 87 gol dalam 187 pertandingan kompetitif sejak bergabung dengan Lille pada musim panas 2020 lalu. Musim lalu striker 24 tahun tersebut mencetak 26 gol dalam 47 penampilan. Kabarnya pihak Lille siap melepas sang pemain dengan mahar 40 juta euro. Chelsea bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan biaya cukup rendah untuk striker sekelasnya sebagai pesaing Nicolas Jackson.
Penyerang nomor 9 saat ini memang sangat dibutuhkan Chelsea. Namun faktanya hingga menjelang bursa transfer ditutup musim panas ini, Chelsea tak satupun mendapat kesepakatan untuk mendatangkan striker baru. Dengan demikian, Nicholas Jackson akan tetap menjadi pilihan nomor 1 sebagai striker Chelsea. Chelsea telah menyetujui kesepakatan untuk meminjamkan kiper Petrovic ke tim Liga Prancis Strasbourg dalam durasi semusim penuh. Meski membuat para fans kecewa, Petrovic tampil mengesankan selama musim debutnya di Chelsea musim lalu, menggeser Robert Sanchez sebagai starter dan membuat 31 penampilan di semua kompetisi. Petrovic kehilangan tempatnya setelah kedatangan manajer baru. Maresca tidak hanya mengembalikan Sanchez ke posisi utama, ia juga telah mendatangkan Philip Jorgensen dari Villarreal. Hal itu tentu membuat Petrovic semakin tersingkir dari skuad utama. Fabrizio Romano mengungkapkan Strasbourg telah dikaitkan dengan Petrovic sepanjang musim panas ini. Namun pada akhirnya kiper asal Serbia ini memutuskan angkat kaki dari Stamford Bridge dan memulai lembaran baru di Liga Prancis. Petrovic dikabarkan telah menyepakati kontrak baru bersama Chelsea sebelum bergabung dengan tim asal Prancis dengan status pinjaman selama 1 musim. Kesepakatan tersebut tidak termasuk opsi pembelian permanen bagi sang kiper. Menurut kabar yang beredar, tersingkirnya Petrovic dari skuad utama karena tidak memiliki kemampuan dalam memainkan bola. Namun jika berbicara jumlah kebobolan, Petrovic jauh lebih berkualitas dibandingkan Robert Sanchez dan kiper Chelsea yang lainnya. Bek Chelsea Benoit Badiashile membuat para fans emosi terkait penampilannya melawan Servette. Sang bek tidak menunjukkan kekuatan yang meyakinkan dalam menghalau lawan yang berujung kekalahan 1-2 di markas lawan. Meski kalah, setidaknya Chelsea unggul dengan agregat 2-3 dan lolos ke babak selanjutnya. Benoit Badiashile berperan sangat besar setelah membuat Chelsea kebobolan di gol pertama. Meski Philip Jorgensen juga pantas disalahkan, namun Benoit Badiashile seperti enggan untuk lebih berusaha menjaga ketat lini belakang Chelsea. Tidak heran sejumlah fans Chelsea mengamuk di media sosial setelah kekalahan tersebut, apalagi jika teringat bahwa Badiashile lebih diprioritaskan ketimbang Trevoh Chalobah yang didepak dari skuad utama. Di sisi lain, pelatih Chelsea Enzo Maresca sudah memprediksi bahwa skuadnya akan mengalami kesulitan saat melawan Servette. Sebelum laga, sang pelatih sudah menyampaikan sebuah keluhan soal kondisi di markas lawan. "Kami kebobolan 1 gol, jadi normal saja kalau kami agak menderita," kata Maresca. Lebih lanjut, mantan bos Leicester City itu mengungkit soal keluhannya mengenai kondisi lapangan. "Untuk kami lapangannya tidak bagus, lingkungannya juga, suhu 30 derajat dan saya sangat khawatir kondisi laga itu," kata Maresca. Sang pelatih sudah memprediksi bahwa para pemainnya tidak akan mudah beradaptasi dengan kondisi lapangan sehingga kesulitan memenangkan pertandingan tersebut.